Jadi kita bersyukur atas semua itu. Itu karena siapa? Tuhan. Karena siapa? Tuhan. Baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu minta ini Itokoa maju untuk pimpin kita berdoa. Terima kasih kepada Ito yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai, Ibu mau cek kehadiran dulu. Ibu mau cek kehadirannya. Adin Puno, Anto Sabuna, Deren Snain, MC Nakamanu, Jovi, Marla, Mordeka Iteva, Lukas Snain, Peter Sain, Yusuf Nawasa, Febriana Priven, Alvin Novara, Luis Yusti. Tidak ada yang alfa, tidak ada yang sakit. Baik, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang pantun dan puisi. Bahasa Indonesia ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Tema pantun dan puisi. Hari ini hari apa? Hari Jumat. Tanggal berapa? 14. Bulan apa? November. Tahun? 2005. Hari Jumat tanggal 14 November tahun 2025 kita belajar bahasa Indonesia tentang pantun dan puisi. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang pernah berpantun kok? Ada. Siapa yang pernah berpantun? Coba angkat tangan, boleh tunjuk dia punya pantun. Siapa yang angkat tangan untuk dia ini berpantun duluan, nanti Ibu kasih dia hadiah. Ya? Ya, Anto. Coba Anto. Coba Anto. Pembeli pohon kapok, komedi hari telur. Ya. Siapa lagi? Yang sepintar-pintar dengan pantun berarti anak kelas 4 STG Midong sepintar-pintar pantun. Dong sepintar pantun. Jika itu jelaskan saja. Ya, baik. Jadi pantun adalah, dengar baik-baik Ibu jelaskan.
Jadi pantun adalah puisi lama ya. Dia puisi lama yang terdiri dari 4 baris, memiliki sampiran. Jadi yang pertama contohnya itu pergi ke pasar membeli mangga. Jangan lupa beli pepaya. Belajarlah rajin setiap hari agar cita-citamu segera tercapai. Jadi itulah pantun. Jadi pantun memiliki 4 baris, memiliki sampiran 4 dan 2 baris, terus memiliki isi pada 2 baris terakhir juga. Dan pantun memiliki pola birama, yaitu AB, AB. Siapa yang ada pantun lagi? Coba. Siapa yang ada pantun? Coba Nika. Coba. Kamu pintar-pintar pantunnya. Desi berani jatuh di sepatu, kalau berani maju satu-satu. Asik, cakap. Tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa? Anton. Jas-jas ale-ale, Pepi kejurus ke bola-bola. Tepuk tangan. Ya. Jadi itulah isi pantun. Pantun boleh banyak-banyak, tapi dia harus terdiri dari 4 baris dan harus memiliki sampiran pada 2 baris. Dan baris pertama ada isi. Terus dia punya isinya itu tentang apa, dan apa. Jadi tadi yang pantun tentang ikan. Itu pantun itu dia menerangkan kepada kita supaya kita rajin-rajin belajar. Supaya kita punya cita-cita dapat tercapai. Sekarang kita masuk ke puisi. Tadi pantun semua sudah ini mengerti toh? Sekarang kita masuk ke puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa indah, diksi atau pemikiran kata, rima dan imajinasi untuk menyampaikan perasaan, pengalaman atau pesan tertentu. Puisi tidak terikat jumlah baris maupun rima seperti pantun. Jadi puisi itu dia tidak terikat dengan dia punya baris. Dia mau berapa baris saja. Sedangkan pantun dia harus 4 baris saja. Kalau puisi dia tidak bisa tergantung pada dia punya baris, toh? Cuman dia harus memiliki bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa indah, diksi atau pemilihan kata, rima dan imajinasi untuk menyampaikan perasaan atau pengalaman dalam pesan tertentu. Contoh puisi, siapa yang ada puisi? Siapa yang ada puisi? Siapa yang tahu puisi? Yang tahu puisi tadi ini pantun siapa yang tadi tuh ini presentasikan dia punya pantun Ibu terima, tapi nanti diperbaiki ya, karena dia harus 4 bait. Sekarang siapa yang tahu siapa yang ada puisi? Kalau dia bisa hafal puisi, berarti dia akan dapat hadiah Nobel. Coba angkat tangan yang bisa hafal puisi.
tentang Albert punya perasaan tentang dia punya guru yang selama ini dia punya guru ajar dia, selama ini dia punya guru bimbing dia, dari yang dia tidak tahu menjadi dia tahu. Jadi hari ini Albert bangun baca dia punya puisi. Terima kasih untuk anak Albert yang baca puisi guru. Itu ungkapan hati dari seorang murid untuk dia punya guru. Jadi di sini ibu mau bacakan sebuah puisi baru yang berjudul Pagi di Sekolah. Mentari tersenyum lembut di langit, angin membawa harum bunga halaman. Kami melangkah penuh semangat, belajar bersama meraih impian. Jadi di situ puisi itu menggambarkan tentang sinar matahari yang terpancar. Kita bahagia melihatnya. Anak-anak sekolah di sekolah jadi dong lihat ini matahari dengan dong senyum terpancar karena ada matahari. Matahari di mana? Di langit. Matahari itu ada di mana? Di langit. Jadi matahari itu ada di langit. Terus ada angin bertiup, terus dia membawa harum bunga yang terlalu harum. Di saat matahari terpancar, ada ini bau-bau harum dari bunga-bunga yang hidup di situ. Terus ini anak-anak sekolah melangkah untuk pergi ke sekolah, dan melangkah pergi ke sekolah dengan sinar matahari pagi yang cerah, dengan harum-harum bunga yang bermekaran, udara pagi yang segar, yang wangi, dan mereka datang ke sekolah. Setelah mereka sampai di sekolah, mereka harus belajar. Jadi puisi itu dia menggambarkan seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya kok? Ya? Ya? Tulis, ketua-ketua kelompok kamu tulis. Siapa yang lebih cepat maka dia akan jawab duluan. Tulis langsung jawab ya. Nomor 1. Ibu yang kasih soal. Apa itu pantun? Nomor 1. Apa itu pantun? Nomor 1 tulis. Apa itu pantun? Apa itu pantun? 2. Tuliskanlah salah satu contoh pantun. Tuliskanlah salah satu contoh pantun. Apa itu puisi? Apa itu puisi? Apa itu puisi? Terus nomor 4. Pantun terdiri dari titik-titik baris. Tulislah salah satu contoh pantun. Tulislah salah satu contoh pantun. Pantun terdiri. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris, memiliki sampiran
Ungkapan perasa. Iya. Pantun selain dari yang di dalam buku tadi. Harus 4. Ini baru siap. Pen kita sambil beriman. Jangan lupa membeli device. Belajarlah rajin setiap hari agar cita-cita kamu bisa tercapai. Tepuk tangan. Nomor 3. Fungsi adalah menggunakan kata yang menggunakan bahasa indah, diksi, pemilihan kata, rima dan imajinasi untuk menyampaikan pesan
24. Te